Oke, kembali lagi di YouTube channel kita di Puspa Rebele. Nah, kali ini aku akan menceritakan ke kalian tentang pengalamanku mengenai perlakuan yang kurang baik atau aku dianiaya dengan mantanku dulu. Oke. Pertama, first of all, aku pengen kasih tahu ke kalian bahwa bule itu nggak selalu bagus, nggak selalu romantis, nggak selalu baik, nggak selalu kayak princess, memperlakukan kita kayak princess kayak di fairy tale itu nggak selalu. Dan bule itu nggak selalu juga jahat, nggak selalu juga seperti itu ya. Jadi bule itu juga manusia, dia juga punya kekurangan dan dia juga punya kelebihan. Sama seperti orang lokal di Indonesia, oke? Jadi aku akan menceritakan dari awal kita ketemu sama mantanku dulu. Pertama aku kenalnya di Bali, terus kita menjalani hubungan selama setahun. Dan akhirnya aku memutuskan untuk mengunjungi Jerman pada pertama kali. Itu pertama kali aku ke Jerman. Terus 1 minggu pas di Jerman, itu sudah kelihatan busuk atau sifat yang arogan itu udah kelihatan. Dan pertama dia cuma ngomong kasar sama aku, terus kemudian 2 bulanan itu dia udah mulai main tangan, udah mulai nyekik, udah mulai ngeludahin dan seperti itu. Dan kesalahanku nggak sepantasnya mendapatkan kekerasan seperti itu, tapi apapun alasannya kalian tidak boleh main tangan atau memberikan kekerasan pada wanita ya. Itu nggak benar-benar nggak baik banget. Terus karena aku punya visa Schengen, jadi aku cuma dapat 3 bulan pada saat itu, dan aku akhirnya harus balik ke Bali. Astung ke hari ya, bisa balik ke Bali. Dan setelah itu aku stuck di Bali dan dia memutuskan untuk nyamperin aku ke Bali. Dan di Bali kejadiannya sangat benar-benar di luar dugaan. Di Bali pun, di tanahku sendiri, di tanah airku sendiri, di negaraku sendiri, aku dipukulin, aku dianiaya pokoknya. Tanpa alasan apapun, karena dia orangnya alkoholik dan pecandu gitu ya. Jadi kalau nggak dapet gitu dia bisa gila. Nah, di sini ada saksiku itu temen cowok yang aku ajak pertama ke Jerman. Dan dia adalah saksi hidup. Di matanya dia aku dicekik, di matanya dia, di hadapannya dia aku dikasarin. Tapi aku yakin dia itu kasihan sama aku, dia itu juga prihatin sama aku. Cuma aku sadar lah, aku percaya kalau dia itu nggak bisa ngelakuin apa karena dia nggak enak, karena dia dibiayain sama mantanku, dibiayain ke Jerman dan lain sebagainya. Jadi dia nggak enak untuk ikut campur dan nggak enak ngebantuin aku. Dan aku sadar itu, dan aku it's okay lah buat aku gitu loh. Tapi dia tahu sakitku kayak gimana pas aku dihajar atau dicekik dan aku diludahin ya. Pada saat itu aku berpikir, kok gini nasib saya, udah dapetin bule juga disakitin. Dan aku percaya itu karma, karena mungkin pada saat itu sebelumnya aku orangnya nggak baik. Aku itu, semua orang tahu di kampungku siapa aku totally bukan orang baik-baik. I'm not good person. Dan aku yakin itu adalah buah hasil perbuatanku. Nemuin dia dulu biar aku bisa biar aku bisa bersyukur
Kalau sekarang ini aku dapetin si Dani yang bisa menghargai aku. Terus yang benar-benar bikin kacau, di kampungku itu masih sangat disanjung-sanjung kalau kamu punya bule. Ih, pacarnya bule, aduh, akhirnya suaminya bule ya, gini. Aku tuh tersanjung kalau digituin. Aduh, mereka itu bangga banget ya kalau aku tuh ngajak bule. Nah, padahal yang tahu itu aku sama temenku, diapain aku, digimanain aku, pokoknya complicated deh, pokoknya di hatiku itu pengen banget ngomong, ini bukan bener-bener bukan yang Anda bayangkan, tapi aku nggak mau kalian itu kecewa, dan aku nggak mau ngecewain orang tua. Dan terakhir aku dikasarin di depan mamaku sendiri, memekku, aku manggil dia memekku. Terus di hadapan memekku aku dicekik pada saat itu, dan sedikit kecewa ya kalau pokoknya kalau masalah orang tua atau anak, aku benar-benar sensitif sekali. Tapi sampai sekarang bapakku tuh nggak tahu kalau dia itu, sampai sekarang itu bapakku nggak tahu kalau dia itu ngasarin aku. Bapakku itu belum tahu alasannya kenapa aku ninggalin dia. Oke, di hadapan mamaku pada saat itu di Denpasar kita, aku dicekik di depan traffic light, di lampu merah aku dicekik. Di Bali loh itu banyak sekali ada orang. Terus di depan itu aku dicekik, semua orang ngeliatin. Dan akhirnya aku memutuskan, oke, aku nggak mau dengerin kata orang lagi. Aku harus bisa mendapatkan atau menjalani hidupku sesuai yang aku inginkan. Aku nggak mau bertahan sama orang yang ngasarin aku, yang nggak ngargain aku. Emang sih dia membiayai dan mengeluarkan banyak uang, saya hargain itu. Tapi kalau urusan masalah menjalani hubungan, uang bukan segalanya. Kamu harus saling menghargai, kamu harus saling mencintai, kamu harus saling di sini saling membantu, bukan harus seimbang pokoknya. Terus gitunya tuh aku memutuskan untuk meninggalkan dia, dan akhirnya aku ketemu Dani. Saat itu aku masih trauma kalau bule itu semuanya seperti itu. Tapi setelah ketemu Dani aku sadar kenapa aku bisa sampai sekuat itu menjalani hubungan sama dia. Kenapa kok bisa sampai segitunya gak dihargai, kenapa aku sampai, ya udahlah ya, mungkin itu takdir. Cuma tolong jangan terlalu banyak berharap bahwa bule itu selalu baik, bahwa bule itu selalu memperlakukan wanita seperti yang Anda bayangkan. Bukan, bule itu juga manusia, dia juga ada kesalahan, ada jeleknya, ada baiknya. Jadi itu pengalamanku. Jadi stop untuk kalian yang punya masalah yang sama, KDRT atau nggak dihargai, tolong pikirkan baik-baik dirimu, kebahagiaan dirimu sendiri, apa yang terbaik buat kamu. Lebih baik kamu ngomong sama seseorang yang benar-benar kalian percaya, yang benar-benar bisa membantu kamu. Itu adalah ibu kamu sendiri, adalah ibu kandung kamu sendiri. Kamu mengadu sama dia, dan kejelekanmu tidak bocor ke sana sini, dan ibumu akan membantumu. Apapun yang saran ibumu harus dipertimbangkan. Dan Astungkare sampai saat ini aku selalu nurutin kata orang tua, biarpun kalian di desaku tahu siapa aku. Padahal aku 80% nurut sama orang tua.
dan hasilnya seperti ini. Saya bahagia, saya senang, saya dihargai di sini, dan saya dihargai sebagai perempuan, tidak ditindas, tidak diperlakukan secara tidak adil, itu dulu. Jadi buat kalian, tolong pikir-pikir kalau sudah KDRT, kalau sudah lelaki itu main tangan, tolong jangan mikirin kata orang lain, jangan mikirin tradisi, jangan mikirin oh apa kata orang, tolong pikirkan, cabut, kamu juga berhak bahagia. Secantik apapun kamu, seburuk apapun kamu berhak untuk bahagia. Kamu berhak memilih pasangan kamu, dan kamu juga berhak menentukan masa depan kamu sendiri. Jadi minta tolong pengalamanku ini biar berkesan, biar bermanfaat buat kalian semua. Dan mudah-mudahan semua orang, semua wanita yang mengalami hal yang sama seperti aku, mudah-mudahan mendapatkan jalan dan petunjuk dari yang di atas, dan mendapatkan yang sempurna, yang sesuai dengan karma hasil perbuatanmu. Maka lebih baik kamu lebih fokus untuk membantu orang, untuk memberi kasih pada orang, biar karmamu kembali baik ke dirimu sendiri. Oke, terima kasih buat kalian. Itu sekilas dari masa laluku, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye. Terima kasih sudah Menonton.